Anak pengusaha minyak Riza Khalid yaitu Muhammad Keri Andrianto Riza didakwa mendapat keuntungan minimal 9,8 juta dolar Amerika Serikat pada kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Persero. Keuntungan ini didapat dari pengadaan sewa kapal pengangkut minyak milik PT Jenggala Maritim Nusantara atau JMN yang terafiliasi dengan Keri. Pada sidang dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Senin sore, Jaksa Penuntut Umum mengatakan proses penunjukan kapal milik Keri dilakukan dengan prosedur melawan hukum. Keri yang dalam hal ini merupakan beneficial owner PT Navigator Katulistiwa meminta pihak dari PT Kilang Pertamina Internasional untuk mencantumkan klausal khusus agar kapal lain tidak dapat mengikuti proses tender. Selain Keri Riza, sidang dakwaan kali ini juga menghadirkan 4 orang lain, yaitu Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoko Firnandi, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono, Komisaris PT Navigator Katulistiwa Dimas Werhaspati, dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Judo. Jaksa menyebut selain pengadaan kapal, kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina juga melibatkan beberapa klaster. Total kerugian negara mencapai 285 triliun rupiah. Ya, semua klaster di dakwaan Pertamina ini kan satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Tata kelola mulai dari hulu, dari mulai impor ekspor minyak mentah sampai nanti ke ada penjualan solar dan maupun subsidi BBM. Itu rangkaian perbuatan dari para terdakwa yang menjadi rangkaian penuh dan pada akhirnya menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian sekitar 285 triliun rupiah. Menanggapi dakwaan JPU, Keri Andrianto enggan mengajukan eksepsi. Ya, baik, tentu sebetulnya kita juga melihat bahwasanya daripada dakwaan kita melihat ada beberapa catatan di mana memang bicara ada ketidaksesuaian tempo dari mulai penetapan tersangka sampai juga dakwaan. Yang pertama ketika bicara penetapan tersangka itu berbicara kurun waktu 2018 sampai 2023 dan juga dakwaan itu di 2013 sampai 2024. Namun demikian, kita juga melihat bahwasanya untuk mempermudah dan mempersingkat agar secara substansif perkara segera dapat diperiksa, segera dapat dilakukan persidangan agar kiranya juga kita bisa segera mendapatkan kepastian. Kejaksaan Agung telah menetapkan 18 tersangka pada kasus ini. 9 tersangka telah mendapat dakwaan, sementara berkas 9 tersangka lainnya termasuk milik mafia minyak Riza Khalid belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Satrio Adi, Fajar Bolivia, Jakarta.